Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Agus, saya pun gaji teman-teman itu dari Kodem ya, teman-teman dari media yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat ya, sebagian durasi masih tidak enak, semoga cepat sembuh. Dalam upaya untuk menyelesaikan persoalannya antara Bu Haji sebagai pasien dan kami sebagai pemberi pelayanan di rumah sakit. Pertama-tama kami mohon maaf sebesar-besarnya jika dari pelayanan kami di rumah sakit ini ada kekurangan. Artinya saya yakin dari teman-teman tidak ada yang menyengaja untuk melakukan sebuah tindakan kepada pasien ya. Artinya kalaupun ada miss, nanti ada sesuatu hal ya, artinya mungkin kita akan bisa diskusikan. Berkenan pada itu sebagai di sini, kedua kali bahwa kami juga melakukan pelayanan. Jadi sangat besar. Artinya kami juga selalu sering sampaikan kepada teman-teman untuk mengutamakan pelayanan. Mungkin itu dulu ya awalnya, jadi sambil jalan nanti kita kupas persoalan ini, semoga berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya handle dah. Izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bu Direktur, Pak Kasat, dari teman-teman Kodem serta Polres, serta dengan manajemen dan keluarga dari pengadu ya. Hanya sekilas saja saya memberitahukan bahwa Garda Sakera itu mendapatkan pengaduan via telepon dari Ibu Haja dia, yang mana itu saya tindak lanjuti malam karena saya ingin mengetahui sesungguhnya kejadiannya itu seperti apa ya. Akhirnya saya mendapatkan informasi satu sisi yaitu dari Bu Haja Widya. Cuman saya koreksi Bu Direktur, tolong jangan menggunakan bahasa tidak sengaja. Karena kalau tidak sengaja itu adalah hal di luar dari kemampuan kita. Tapi dari informasi yang saya terima, kejadian yang pertama itu adalah ketika beliau nekan namanya mikrofon, itu tidak ada yang ngangkat. Bagaimana kalau misalnya pasien kita ini lumpuh? Kesigapan dari teman-teman yang ditugaskan di rumah sakit ini, terus tidak ada namanya keluarga. Beliau mengatakan itu ditekan, tidak ada yang muncul. Terus yang kedua, dengan kondisi sakit karena beliau ini pasien itu khawatir karena darah mengucur, karena darah itu masuk ke selang seperti yang ada di depan ini darahnya. Akhirnya datang ke ruangan, yang mana di ruangan disuruh duduk dulu karena perawat itu masih sibuk, nggak tahu sibuk apa. Setelah itu datang lagi karena beberapa menit tidak ada tanggapan Bu, datang lagi informasinya yang nanti mungkin akan diperjelas gitu tuh. Jujur saja pelayanan rumah sakit umum daerah kepada masyarakat, kepada pasien ini sangat rendah. Cuman saya itu ingin meramaikan hal tersebut, itu saya berpikir gitu, sangat-sangat rendah. Saya pengaduan banyak dapat terkait dengan pelayanan rumah sakit umum daerah Bu. Gitu. Nanti yang khusus kasus ini biar nanti Ibu Haja yang akan memberitahukan. Saya tidak mau ngomong siapa-siapa. Pak Lek saya yang meninggal kemarin itu karena kelalaian dari rumah sakit ini.
Om saya yang baru meninggal, yang saya upload, om kesayangan saya, karena dia sebagai wakil keluarga saya, itu kelalaian dari rumah sakit ini, Bu. Cuman ketika saya mau bergerak, nanti saya berdasarkan ini karena keluarga, dan saya sudah lari, sudah, oh ini berarti takdir. Kenapa saya tidak bergerak, Bu Direktur? Karena pelayanan perawat berikutnya, saya yang ada di depannya itu luar biasa. Dia membantu, dan bagaimana dia itu berusaha untuk memberikan namanya bantuan nafas 1 jam gantian 3 orang ini di UGD. Jadi di sanalah saya melihat bahwa ada poin untuk saya tidak bergerak sebagai keponakan. Dan saya tidak mengatakan saya GP Sakera. Kalau saya bilang tim GP Sakera atau Garda Sakera, perawat ini akan melakukan dengan maksimal dengan dokter satu itu. Berbeda, dia bergerak karena ada saya diem, tapi luar biasa. Tapi persoalannya adalah ketika palik saya itu anfal, sudah tidak sadar. Hampir 1 jam di sini yang ditanyakan hanya tentang administrasi, tidak ada tindakan sama sekali. Karena serangan jantung. Nah, kebetulan Allah membuka lain untuk saya berbicara di forum yang terhormat ini, yaitu melalui Ibu Widya, Ibu Haja. Om saya itu masih ngobrol, tapi perawat sudah bilang bahwa ini, dokter bilang ini serangan jantung, dan hanya membutuhkan jam 2 malam, hanya membutuhkan apakah ini masuk lewat umum ataukah lewat BPJS ataukah lewat, coba bayangkan. Sedangkan kita ini ada program sehati, kok serwet ini sih rumah sakit. Hanya saya kira balik ke sana ketika saya mendengar keluhan dari Ibu Widya. Apakah itu bukan faktor kesengajaan ataukah itu tidak sengaja, Bu Direktur? Membiarkan seseorang yang masih dalam kondisi sadar, yang akhirnya dia itu kejang-kejang, dan keluarga lagi yang disalahkan. Kenapa sampean tadi tidak memberikan keputusan? Bagaimana memberikan keputusan ketika kita sudah situasi panik? Sedangkan saya sebagai ponakannya yang kebetulan memiliki uang, itu sudah saya istirahat. Dan apa yang terjadi di IGD, dikatakan bahwa kalau masuk ICU 8 juta per malam. Kacau lah pikiran mereka. Ini keluarga saya tidak ngomong orang lain. Jadi kalau misalnya Ibu mengatakan tidak faktor sengaja, saya yang katakan enggak. Ini adalah faktor kesengajaan. Saya, keluarga saya, om saya sendiri, setelah 40 harinya adik saya meninggal di sini, om saya nyusul. Tidak ditangani sama sekali ketika om saya masih bisa berbicara dengan enak. Dia turun dari mobil, jalan sampai naik ke sana, 1 jam dibiarkan dengan rumah sakit tanpa masuk sedikit pun. Cuman karena ada 3 orang yang saya lihat dia berjuang luar biasa, tapi sudah meninggal dia. Karena saya pegang kakinya ini sudah dingin. Ayolah. Hargai nyawa, jangan hargai tulisan. Hargai nyawa, jangan hargai administrasi. Ini terjadi, gitu. Dan bukan pengaduan, saya yang melihat sendiri. Cuman kalau saya viralkan terus, mau jadi apa kota saya ini di Situbondo? Semua nggak becus rasanya. Jadi ini masukan kepada Ibu Direktur. Makanya tadi saya tersinggung ketika Ibu mengatakan ini faktor, tidak ada faktor ketidaksengajaan. Kalau yang ini saya tidak bisa melihat. Tapi om saya sendiri meninggal karena 1 jam ketika dokter mengatakan ini serangan jantung. Tidak ada satupun tindakan medis yang dilakukan. Dan hanya menunggu, Bu Direktur, hanya menunggu apakah ini masuk lewat umum, apakah ini BPJS. Padahal di sini ada program sehati. Kok segitu murahnya? Nilai dari nyawa
warga Situbondo ketika berhadapan dengan namanya rumah sakit. Ini di puskesmas kemarin saya turun juga kayak gitu. Kenapa sih tidak ada perubahan? Kenapa tidak ada perubahan? Kalau misalnya bupati menganggarkan namanya sehati, apakah itu tidak bisa dikosongin dulu namanya administrasi, tapi lakukan tindakan kepada pasien? Apa nggak bisa? Jadi ini Bu, ini saya ini jam 2 malam silakan kalau misalnya ini mau diusut. Bahkan perempuan itu, susternya itu, perawatnya itu dengan sombong dia mengatakan, makanya dari tadi ditanya tidak mau jawab. Saya cuma nahan diri pada waktu itu. Oh, saya tempeleng itu namanya perempuan itu. Begitu sombongnya dia. Tapi saya mau bertindak, saya cuma lari saja. Saya ngelihat 3 orang, 1 dokter muda. Itu luar biasa. 1 jam lebih dia itu sampai 6 suntikan. Dia berjuang terus, tapi saya tahu saya sudah tidak ada. Masuk ke rumah sakit dalam posisi sadar dan sudah tahu terdiagnosa dia itu kena serangan jantung, tapi tidak satu pun namanya tindakan medis dilakukan, hanya ingin mencari tahu itu dari mana. Hanya tolong itu ralat Bu. Ini bukan faktor tidak sengaja, ini faktor sengaja. Dan apa yang terjadi kepada Ibu Widya, Haja Widya, normal lah. Kalau dia itu akhirnya shock ketika darah sudah mengucur, ya mungkin sebagian rumah sakit tahu ini enteng ini mungkin. Tapi bagi orang yang tidak ada di dalam lingkungan medis itu akan takut. Untuk apa mikrofon itu ada? Copot aja itu, nggak bisa habisin anggaran kalau seperti itu, kalau itu tidak bisa berguna di rumah sakit yang seperti itu. Menggunakan kelas VIP, VVIP tujuannya adalah perawatan. Nyampe ke sana tidak ada. Kalau misalnya kita logika lah, kalau saya itu membacanya itu secara logika saja. Kalau misalnya Bu Widya sudah bisa mendapatkan jawaban, ya, kalau Bu Widya bisa mendapatkan jawaban dalam 1 room saja, ngapain dia lari-lari ke pengaduan? Saya katakan kepada Widya, ya memang kalau pengaduan itu ada waktunya. Ngapain dia lari-lari kalau dia sudah mendapatkan jawaban? Terus ngapain juga dia harus datang kepada keluarga yang lain, teman-teman yang lain, yaitu di ruangan melati malah dapat perlakuan menurut Bu Widya ini tidak benar. Apakah ini faktor ketidaksengajaan? Terus yang dimaksud faktor sengaja itu yang mana? Bisa-bisa faktor yang dimaksud sengaja oleh Bu Direktur adalah yang lebih parah dari itu, mungkin diinjak-injak kepalanya mungkin. Jadi ini catatan Bu, gitu. Ada 2 yang saya berikan. Kenapa saya itu langsung mempercayai dulu ketika saya dapat pengaduan, karena baru om saya belum 40 harinya sampai sekarang saya alami keluarga saya sendiri. Bagaimana sesungguhnya rumah sakit ini mendewakan namanya kertas, tapi menyepelekan namanya nyawa. Gak ada nih tindakan sama sekali Bu. Gak ada. Mau diinfus kek, mau di apa kek, gak ada. 1 jam di sini, gitu loh. 1 jam ada di IGD, itu tidak dilakukan apapun. Malah kita dimarahin karena kita belum bisa memberikan putusan. Kenapa? Yang jaga tidak paham. Yang jaga itu adalah tante saya, yang dia itu tidak paham terhadap apa yang terjadi di rumah sakit, administrasi dan yang lain-lain itu tidak paham. Tapi yang paham kan kalian yang ada di sini. Apakah ini perlu penanganan tindakan lanjutan medis, tindakan medis lanjutan, atau dibiarkan, atau memang mau membunuh? Kan di sini yang tahu. Dia alasan bahwa obatnya tidak ada di sini, obatnya ada di ICU. Nah, ini kok bisnis banget sih. Tapi ternyata ketika saya itu sudah tidak sadar, dia kejang-kejang 1 jam berikutnya dia kejang-kejang tidak sadar, obatnya ada ternyata, injeknya ada semua di situ. Jadi sekalian saya memprotes apa yang dikatakan oleh Bu Direktur untuk memperkuat
bahwa rumah sakit umum daerah tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Saya katakan Bu Direktur bagus sudah memberikan insentif ya kepada karyawannya dengan baik. Tapi rupanya karyawan masih belum move on. Lakukan tindakan yang diperlukan agar pelayanan di rumah sakit ini bagus. Hotel saja, hotel ini ya, orang sehat yang masuk dilayani dengan tidak baik, rumah makan saja masuk dilayani tidak baik, itu aja sakit hati kita. Apalagi keluarga kita yang sedang sakit, yang ingin membutuhkan namanya perawatan, diperlakukan tidak adil. Apalagi ini kelas yang paling tinggi, kelas VVIP. Dalam bayangan saya bagaimana orang-orang yang ada di kelas 3. Padahal kalian dibayar bukan karena kelas. Di sini nih bayar bukan karena kelas, gitu tuh. Coba kalau telepon di keluar lah dulu ya, biar tidak ganggu ya. Jadi mohon diralat itu. Banyak saya kalau mau ngomong tentang rumah sakit umum daerah ini, banyak yang harus saya evaluasi sesungguhnya gitu. Tapi yang lain ini mungkin saya hanya sekedar mendengar, tapi kalau om saya Bu, itu om saya sendiri, adik ibu kandung saya. Adik ibu kandung saya, pengganti dari bapak saya, diperlakukan tidak adil di sini. Tapi saya mau bergerak nanti hanya berdasarkan karena ini saudara saya. Tapi kebetulan Bu Haja mengalami hal yang serupa. Saya jadikan kesempatan di forum yang baik ini untuk saya ungkapkan. Tak benar ini rumah sakit. Pelayanannya amburadul. Setiap apa yang saya katakan, Bang Ipul pasti mempertanggungjawabkan. CCTV di situ ada. Berapa jam om saya masuk dan berapa ketika ditangani dalam kondisi dia sudah kejang-kejang. Padahal 1 jam sebelumnya itu masih ngobrol. Jadi saya kasih kesempatan kepada Ibu Widya, nanti silakan yang dimaksud oleh Ibu Widya. Kalau memang tidak benar, katakan tidak benar. Saya tidak bisa mengatakan 100% apa yang dikatakan Ibu Widya itu betul. Makanya di sini forum ini bertujuan adalah agar kita memahami sesungguhnya apa yang terjadi, dan harapan saya Ibu Direktur sebagai leader di sini itu akan membuat sebuah evaluasi besar-besaran di rumah sakit umum daerah. Daripada nanti ini menjadi terus dan terus ramai. Memang kita tidak bisa bersikap sempurna, tapi setidaknya kita mendekati sempurna. Kita berusaha untuk mencari pada sempurna itu. Tapi kalau sudah sadar malah tidak melakukan kewajiban dengan baik, malah menurun, ini kan kurang ajar namanya. Gitu loh. Demikian dari saya. Silakan mungkin langsung saya handle, izin dan kepada Ibu Widya sebagai pengadu, tolong ceritakan apa sesungguhnya yang terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Kasat Polres Situbondo, juga Ketua Garda Sakira yang saya hormati, staf jajaran dan kawan-kawan yang ada di sini. Saya sebelumnya mohon maaf Bu, saya tidak ada tujuan untuk mendirikan rumah sakit ataupun apa. Cuma karena saya merasa ya Bu ya, tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik. Saya mewakili saudara-saudara saya, mungkin warga sekitar Situbondo, takut mengalami saya kelas 3 itu. Waktu itu sekitar jam 8, keluarga saya sudah tidak ada setelah kunjungan dokter. Saya menyatakan kalau sudah itu enak-enak, cuma tinggal pusing aja. Oh ya sudah, kalau cuma tinggal pusing karena darah bawah saya itu 60, bisa dengan mengkonsumsi makanan. Oh ya sudah, saya menunggu keluarga saya. Terus saya karena sering pinting juga BAB, akhirnya ini pintir, saya pakai mikrofon nggak bisa. Akhirnya saya ke sana, ternyata cuma ada Mbak Lina 1 orang di situ, tidak ada orang lagi. Itu saya bilang, saya kata dokter boleh bilang tolong jangan dikasihkan sama Mbak Lina, karena saya takut merepotkan. Dan juga masalah nominal kan, karena ada tambahan di situ. Bukan saya tidak percaya sama Mbak Lina, bukan, karena masalah nominalnya ini sekarang gitu. Biar saya menghindar anak saya, kedua anak saya.
Oh iya sudah, saya masuk lagi. Kemudian keluar darah, saya datang ke Mbak Lina lagi main HP. Mbak, ini info saya keluar darah, tolong dilakukan tindakan. Tunggu dulu, saya lagi konsul sama dokter tanpa melihat saya. Sedangkan kita ke Indomaret saja, kita dihargai Bu. Selamat pagi Bu, selamat berbelanja, selamat datang di Indomaret. Hanya sebagai masukan saya. Nah, begitu saya menunggu di kursi lobby. Sambil saya telepon teman saya, karena tidak ada teman, kalau kesini saya tidak ada teman. Akhirnya saya balik lagi, juga belum selesai yang itu. Akhirnya saya marah banyak. Akhirnya saya mukul meja, histeris saya, karena sini kentang bahasa Maduranya, tidak tahu kalau bahasa Betul. saya. Emang. Ya kebetulan ada lawan itu, saya marah-marah akhirnya. Kok saya nanti kayak gini, kayak gini, saya kalau gini, saya komplain karena waktu itu pernah saya kenal sama Mbak Fatima, kenalan kebetulan saya punya teman, kalau ada keluhan tentang rumah sakit, monggo ke rumah saya atau telepon saya di nomor HP-nya. Akhirnya saya ke pengaduan, ternyata di sana kosong, hanya ada karyawan muda, sangat muda. Nah, karena saya juga dulu pernah merasakan gini, anak saya dimarahi oleh perawat bedah. Setelah saya tulis itu tidak ada tanggapan Bu. Jadi saya sudah tahu dengan pengaduan ini tidak ada hasilnya. Karena saya operasi tumor gina, gitu. Tidak di tahun yang sama. Akhirnya saya balik, saya ke ruangan Melati. Di ruangan Melati itu saya ngomongnya belum balik. Benar kok saya tahu, waktu saya marah-marah di situ, marah-marah di situ. Ini pakai jaket coklat, gitu. Jadi saya ketahuan di sini. Ya mulutnya langsung saya didorong. Pak saya pasien. Yang saya di sini itu akan VIP ini ibunya dimulai ini suaminya. Apa ini tidak ada unsur kesengajaan karena saya komplain istrinya, dia marah ke saya. Gitu karena sepi hari Minggu, saya mau kemana? Seandainya Pak Hasan itu kalau saya tahu di sini, kalau turunkan nadanya itu di sini banyak yang sakit, apa yang harus saya bantu? Kan enak kan, pastinya saya turun nada saya. Karena waktu di VIP saya juga dekat baulannya Pak Lina Bu. Kalau memindahkan orang tua saya sakit di sini, saya merendah. Hanya kita pengaduan juga ke Melati. Di situ saya didorong. Begitu. Silakan Pak Hasan untuk saya tidak mau mengulangi atau mengulangi. Dengan mengatasnamakan kepala ruangan saya, kepala ruangan di sini. Dan ini saya tanya sama dia itu siapa namanya? Itu Pak Hasan. Saya tanya lagi Mbak Lina, Mbak, siapa namanya? Saya mengadakan pengaduan. Saya jadi VIP begini kan, apalagi nanti kelas yang tekis atau kelas 3. Dia bulat dan cepat jawab. Bulat sampai. Akhirnya saya marah-marah lagi di situ. Karena saya di sini kan 2 kali saya satu saya tumor payudara sebelah kanan. Jadi memang saya mempunyai penyakit komplikasi. Saya kalau ngajar, saya kalau rame-rame itu dulu terganggu dan saya terasa sakit. Memang tidak bisa rame-rame. Makanya kemarin saya itu bilang lagi dengan anak saya kalau rame-rame gitu, saya marah-marah, saya takut kena serangan jantung. Mohon untuk kedepannya, jangankan kelas kita ini bukan bengkel, kita manusia, bukan kita takut mati, tapi kita sebagian dari ikhtiar, tolong pelayanannya ditingkatkan. Dan saya dengan kejadian ini bisa baca di Facebook bagaimana komentar-komentar banyak mengeluh tentang pelayanan rumah sakit umum. Dan satu itu ya Bu, pelayanan yang ditingkatkan. Saya tidak meminta apa di sini. Yang nomor 2, Ibu harus memberikan tindakan tegas Bu untuk kepada karyawan seperti ini, seperti dipindahkan ke puskesmas atau mana, atau baginya itu ditaruh di ruangan jenazah. Karena kalau di ruangan jenazah tidak mungkin ada mungkin. Tapi kalau ditaruh di VVI pasti kita tidak bisa tidur, kita kencing, namanya orang sakit di sini. Kita bukan orang sehat. Kalau ibu hanya bedakan tengkorak, akan terus berjalan terjadi dan terus. Itu catatan saya. Karena kalau hanya ada penubuhan, tidak ada tindakan tegas Bu. Ibu silakan baca yang dari kata saya kira bagaimana tanggapan masyarakat. Pernah juga saya tanya nomor antrian di ruang polda. Mbak, saya nomor berapa antrian saya? Nomor berapa gitu, sudah selesai enggak? Ibu dulu aja, saya tanya, kalau sudah waktunya diberikan, saya ini habis makan. Dari hal nomor aja, perlu perombakan di sini. Ibu harus turun, jangan hanya mohon maaf ya Bu, jangan hanya di belakang meja. Mungkin kalau ibu sudah tidak kurang-kurang sama bagian perawat atau susternya atau apa, tapi di lapangan tidak sesuai yang diharapkan ibu. Mohon maaf saya sebelumnya saya. Itu aja maksud saya. Karena yang dikirimkan ini kelas VVIP,
Waktu saya bingung ke utara ke selatan, tidak ada ngejar ini Mbak Dina, ataupun kalau tidak ada. Saya kayak orang gila, Bu. Begitu saya ke Siapa yang nyuruh sampean ke pengaduan? saya Waktu itu, sendiri. karena tidak ada tanggapan. Iya, saya bingung. Ternyata di pengadilan pun yang jaga itu masih apa ya? Saya juga bingung gitu. Tidak ada satpam waktu itu, tidak ada sepi. Akhirnya saya ketemu villa itu di situ, saya rame juga. Begitu. Buat kok mereka lagi, saya bingung. Ternyata baru-baru pasang keluar dari timur, saya nggak tahu. Yang kepala ruangan yang mana saya kan nggak tahu. Dia Pak Hasan ini ditarik sama Pak Ida sama Pak Taluki, saya juga diam dengan teman-teman saya yang di luar itu. Gitu. Mohon tanggapannya Bu. Ya, sebelum tanggapan mungkin lebih baik saya tanyakan dulu aja kepada mana Mbak Dina namanya yang ada di VIP. Coba ceritakan dulu gitu loh. Jadi ceritakan dulu sesungguhnya apa yang terjadi gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kronologis kejadian kemarin. Saya kemarin di pagi jam 8 datang, terus setelah operan karena banyak lainnya sudah didapatkan bahwa ada 2 pasien yang pulang, itu dia sama pasien satu lagi. Nah, waktu itu saya sudah datang ke sana, sudah ada namanya Mbak Lila, perawat laki. Dia di sana katanya mau ngurus administrasinya dengan dia. Nah, setelah itu saya bilang, Lila jangan keburu, saya baru datang. Ini kan harus dipodi dan lain-lain, kamu ambil obat dulu. Nah, setelah Mbak Lila keluar ambil obat, lalu sebentar Mbak Lila keluar, dia pergi ke ruang ada ruang jaga. Dia langsung marah, tidak apa, langsung bernada tinggi, bilang saya tidak mau administrasinya dulu Mbak Lila. Saya nggak tahu masih belum ini apa yang Mbak Lila. Nah, terus itu kalau Mbak Lila kesini saya mau teriak-teriak. Lalu saya telepon Lila, Lila jangan ke ruangan karena kalau di ruangan nanti ramai. Kemudian dia pergi ke sofa. Saya dengar menelpon keluarganya, katanya dia sendirian. Nah, terus teman saya datang, teman saya posisi berdiri, saya menghubungi dokter, memang saya konsultasi dokter. Nah, terus dia langsung datang lagi, bilang kalau infusnya tak buka. Sama teman saya dijawab sambil teman saya kan datang buka jaket, dia Bu sebentar. Nah, saya karena saya terlalu fokus konsultasi, saya juga bilang ada yang datang yang pakai kudus itu belakangan yang nyokok saya. Iya, Kita sekarang jangan bicara itu, Pak. Pelayanannya itu nggak ada di Joko. iya sebentar bisa menjelaskan dulu. Biarkan dulu. Setelah teman saya bilang itu, dia langsung pulang tindakan sambil berarti untuk membuka infus. Setelah teman saya datang, dia tidak mau dibuka, dia pergi ke depan. Katanya mau mengadu ke Mbak Dona. Saya teman saya sama Mbak Dona. Saya kenal dia ada kok sama buruknya. Tapi sudah pada marah-marah. Keluarga pasien sudah keluar semua. Jadi ibu dia tidak mau buka, keluar. Tidak tahu berapa lama keluar, datang lagi karena infus ditenteng. Jadi darahnya ke infusnya, darah naik ke infus. Datang dalam keadaan silangnya sudah merah semua. Nah, sama teman saya lalu dibuka. Terus maksa minta itu diambil. Saya ini tidak boleh diambil. Dan saya takut dipukul karena marah. Dalam keadaan marah minta itunya diambil. Setelah itu dibuka, kau pergi ke mana keluar lagi. Pertanyaan saya gini, ketika menghadap pada sampean melihat kondisi infus enggak? Yang mana? Waktu pertama sebelum dia ke depan. Tadi kan bilang bahwa dari depan infus itu ditenteng. Kalau ditenteng ya masuk akal. Berarti Bu Widya mau bunuh diri. Gitu. Belum keluar dari CCTV. Iya, enggak. Kalau yang dari depan oke, dia sudah marah, posisi sudah marah. Pada waktu dia itu ngomong bahwa infusnya itu ada darah, itu sampean koreksi. Lihat enggak? Langsung dibuka sama teman saya ke sana, langsung ambil batu lagi.